Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ukti Romadona, NIM 2107112365, jurusan S1 Teknik Kimia kelas B. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Teknologi Pelumas. Nah, pelumas merupakan zat kimia yang umumnya berupa cairan yang diberikan di antara dua benda bergerak dengan tujuan untuk mengurangi gaya gesek. Pelumasan sendiri merupakan metode atau tindakan di mana menempatkan pelumas di antara dua permukaan yang saling bergeser untuk mengurangi keausan dan friksi. Minyak pelumas atau yang sering kita sebut oli terdapat dalam bagian minyak bumi yang mempunyai daerah didih yang paling tinggi, yaitu sekitar 400 derajat Celcius ke atas. Minyak pelumas merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi melalui proses penyulingan atau destilasi dengan bahan dasar atau base oil. Nah, base oil ini biasanya berupa minyak bumi atau mineral oil, tetapi ada juga yang berasal bukan dari minyak bumi. Pelumas tersebut sering disebut sebagai pelumas sintetis. Nah, pelumas mineral berbahan dasar minyak bumi setelah diolah minyak bumi ditambahkan bahan-bahan aditif agar mutu pelumas lebih baik. Pada pelumas modern, biasanya bahan aditif cukup lengkap, sehingga beberapa merek tidak menganjurkan penambahan aditif atau oil treatment. Nah, untuk pelumas sintesis merupakan pelumas berbahan dasar campuran berbagai macam bahan kimia. Umumnya pelumas sintesis mempunyai tingkat mutu yang lebih tinggi daripada pelumas mineral, namun harganya lebih mahal. Bahan-bahan yang dapat dibuat menjadi pelumas yaitu yang pertama, bahan yang berasal dari hewan, seperti lemak binatang. Pelumas dari hewan ini diperkirakan pelumas yang paling tua umurnya, contohnya minyak atau lemak ikan, lemak sapi, dan lemak kambing. Yang kedua, bahan dari tumbuh-tumbuhan seperti minyak jarak, minyak sawit, minyak biji kapas. Yang ketiga, bahan hasil tambang. Bahan yang lazim digunakan saat ini adalah fraksi pelumas yang berasal dari pengolahan minyak bumi. Bahan ini biasanya disebut minyak mineral dan banyak digunakan karena bahan bakunya murah dan mempunyai banyak kelebihan. Keempat, bahan sintetik. Bahan sintetik adalah bahan kimia yang bukan hasil langsung pengolahan minyak bumi. Bahan ini merupakan hasil rekayasa ahli kimia dan ahli pelumas di dalam pembuatan minyak pelumas. Metode-metode pengolahan minyak pelumas dari minyak bumi diantaranya, yang pertama itu ada distilasi. Distilasi adalah proses pemisahan minyak bumi dengan cara pemanasan sehingga menghasilkan beberapa fraksi yang sesuai dengan titik didihnya. Fraksi atau komponen yang memiliki titik didih terendah berbentuk gas, komponen yang memiliki titik didih tertinggi berbentuk padat. Nah, dari distilasi ini akan dihasilkan minyak pelumas atau oli. Yang kedua itu ada treating, adalah merupakan proses pemurnian minyak bumi dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan bahan pengotornya. Proses treating minyak bumi ada beberapa diantaranya. Yang pertama itu ada copper sweetening dan ductor treating, yang merupakan proses penghilangan pengotor yang menimbulkan bau tidak sedap. Yang kedua ada acid treatment, proses penghilangan lumpur dan sejenisnya serta perbaikan warna. Yang ketiga ada dewaxing, merupakan proses penghilangan atau pemisahan wax semacam lilin dengan berat molekul tinggi dari fraksi minyak pelumas. Tujuan dewaxing itu untuk menghasilkan minyak pelumas dengan pour point rendah. Pour point adalah suhu terendah saat fraksi minyak bumi dapat mengalir atau bisa dituangkan. Yang keempat ada pelting, merupakan untuk proses menghilangkan aspal. Yang selanjutnya itu ada desulfurizing, yang merupakan proses penghilangan unsur belerang. Sulfur harus dipisahkan dari minyak bumi karena menimbulkan kerugian yaitu korosi, mengganggu katalisator, bau tidak sedap, menghasilkan produk samping pembakaran berupa gas buangan beracun yaitu sulfur dioksida atau SO2, polusi udara dan hujan asam. Dan selanjutnya itu ada solvent extraction, merupakan proses menghilangkan lebih banyak bahan aromatik tinggi, khususnya poliaromatik, untuk meningkatkan stabilitas terhadap oksidasi.
Zat aditif pada pelumas oli adalah zat yang diformulasikan untuk meningkatkan sifat kimia dan sifat fisika dari bahan dasar pelumas, yang menghasilkan peningkatan kinerja pelumas, memperpanjang umur pakai pelumas, dan komponen yang terlumasi. Kombinasi berbagai zat aditif dan jumlahnya ditentukan oleh jenis pelumas dan fungsinya. Misalnya oli mesin, oli roda gigi, oli kompresor, oli hidrolik, dan lain-lain. Dan juga ditentukan melalui kondisi pengoperasian spesifik seperti suhu, beban, kelembapan, bahan-bahan bagian mesin, lingkungan, dan lain sebagainya. Jumlah aditif yang terkandung dalam suatu pelumas bisa mencapai 30%, tergantung pada fungsi dan kegunaan dari pelumas itu sendiri. Sifat aditif diantaranya itu yang pertama ada melarut atau solubility. Melarut di dalam produk minyak dasar mineral atau minyak dasar sintesis. Yang kedua, tidak larut atau insolubility dan tidak bereaksi dengan pelarut yang mengandung air. Memiliki ciri warna, memiliki penguapan rendah, memiliki stabilitas atau stability, memiliki kompatibilitas atau compatibility, memiliki fleksibilitas, tidak memiliki bau yang mengganggu, dan yang terakhir itu aktivitas dapat dikendalikan. Macam-macam zat aditif yaitu yang pertama ada zat aditif anti-aus atau anti-wear. Berfungsi untuk mencegah kontak antara logam secara langsung pada bagian-bagian mesin ketika terdapat kerusakan pada film oli dan mencegah gesekan serta keausan permukaan mesin. Penggunaan zat aditif anti-aus pada pelumas menghasilkan masa pakai alat dan komponen yang lebih lama karena ketahanan aus yang lebih tinggi dari komponen. Mekanisme zat anti-aus yaitu zat aditif akan bereaksi dengan logam pada permukaan bagian dan membentuk film atau lapisan yang memungkinkan dapat meluncur di atas permukaan yang bergesekan. Selanjutnya itu yang kedua ada zat aditif tekanan ekstrim atau extreme pressure, mencegah kondisi tekanan tinggi yang disebabkan oleh kontak antar logam secara langsung pada bagian komponen yang bekerja di bawah beban tinggi. Mekanisme aditif tekanan ekstrim mirip dengan aditif anti-aus, yaitu zat aditif akan membentuk lapisan pada permukaan. Lapisan tersebut akan melindungi permukaan suatu komponen dari kontak secara langsung dengan bagian atau komponen lainnya, yang secara langsung mengurangi keausan dan scoring. Yang ketiga ada penghambat karat dan korosi, yaitu rust and corrosion inhibitors. Inhibitor karat dan korosi pada pelumas merupakan zat aditif yang membentuk lapisan pelindung pada permukaan komponen yang berfungsi mengurangi laju korosi. Inhibitor juga menyerap pada permukaan logam dan membentuk lapisan film yang melindungi komponen atau mesin dari reaksi dengan oksigen, air, dan zat aktif kimia lainnya. Selanjutnya itu ada antioksidan. Minyak mineral akan bereaksi dengan oksigen dari asam organik pembentuk udara. Produksi reaksi oksidasi tersebut akan menyebabkan peningkatan viskositas pada minyak, pembentukan lumpur, korosi logam, dan busa. Antioksidan berfungsi mencegah terjadinya proses oksidasi pada molekul pelumas. Selanjutnya itu ada deterjen, merupakan zat aditif pada pelumas yang berfungsi untuk menetralkan asam kuat yang terdapat dalam pelumas, misalnya asam sulfat dan asam nitrat, yang dihasilkan oleh mesin pembakaran internal pada proses pembakaran dan menghilangkan produk netralisasi pada permukaan logam. Selain itu, deterjen juga membentuk lapisan film pada permukaan komponen yang berfungsi untuk mencegah endapan kotoran pada suhu tinggi. Selanjutnya itu ada dispersan, merupakan zat aditif pada pelumas yang berfungsi untuk menjaga partikel asing tetap berada dalam pelumas dalam bentuk terdispersi, terbagi halus dan merata pada seluruh pelumas. Partikel asing tersebut dapat berupa endapan, kotoran, produk oksidasi, air, dan lain sebagainya. Aditif dispersan bertujuan untuk mengendalikan dan membawa kotoran agar terdispersi merata dalam pelumas. Selanjutnya itu ada pengubah gesekan atau friction modifiers, berfungsi untuk mengurangi koefisien gesekan antar permukaan yang terlumasi. Hal tersebut diharapkan dapat menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih sedikit dan efisien karena mengurangi energi yang terbuang akibat gesekan. Yang pertama ada pelumas lapisan fluida atau fluid film lubrication. Pelumasan ini dilakukan dengan menyisipkan lapisan cairan yang dapat memisahkan secara sempurna permukaan yang bergerak. Lapisan cairan mungkin secara sengaja disediakan seperti minyak lumas pada bantalan atau bearings, atau tanpa sengaja misalnya air yang tergenang di jalan
dan di roda mobil. Yang kedua itu ada pelumas batas atau boundary lubrication, yaitu suatu kondisi antara pelumas, lapisan fluida dan keadaan tanpa pelumas, dan disebut pelumas batas atau boundary lubrication. Pada kondisi ini, properti permukaan dan properti pelumas menentukan besarnya friksi sistem ini. Pelumasan batas menunjukkan salah satu fenomena pelumasan yang sangat penting yang dijumpai terutama pada saat mesin start dari keadaan berhenti. Yang ketiga ada pelumas padat atau solid lubrication. Materi padat seperti moly dan PTFE atau teflon digunakan secara luas jika pelumas biasa tidak memiliki kemampuan menahan beban dan suhu yang ekstrim. Pelumas tidak hanya terdiri dari lemak, serbuk, gas, tapi juga kadang bahan logam dipakai sebagai permukaan gesek pada beberapa mesin. Secara umum, pelumas berfungsi untuk melumasi komponen mesin yang bergerak sehingga gesek langsung antar logam dapat dikurangi. Pelumasan mesin harus mampu untuk mengendalikan produk berbahaya dari hasil pembakaran yang masuk ke dalam pelumas. Sisa pembakaran yang dihasilkan dapat meningkatkan keausan dan membentuk zat bersifat asam penyebab karat. Gesekan serta pembakaran yang terjadi di ruang mesin menyebabkan pelumas menjadi kotor oleh partikel-partikel dan merubah warna pelumas dari bening menjadi kehitam-hitaman setelah sekian waktu pemakaian. Kotoran-kotoran tersebut akan disaring dengan penyaring oli pada saat pelumas bersirkulasi di dalam mesin, sehingga minyak pelumas harus diganti apabila sudah kotor, karena kotoran tersebut dapat menyumbat beberapa bagian penting dan memperlambat gerakan putaran mesin. Fungsi-fungsi pelumas diantaranya yaitu yang pertama mengendalikan gesekan, yaitu menurunkan koefisien gesekan permukaan bagian mesin yang bergerak dan saling bergesekan. Pelumas cair dapat bekerja dalam 3 daerah pelumasan. Dalam pelumasan selaput fluida dan pelumasan hidrodinamika, selaput pelumas yang terbentuk cukup tebal untuk memisahkan permukaan bagian mesin secara sempurna. Kemampuan pelumas yaitu menghilangkan panas dan mengendalikan viskositas aktual pelumas. Yang kedua ada mengendalikan suhu. Pengendalian suhu merupakan hal yang sangat penting dari fungsi pelumas. Suhu yang dicapai dari sistem yang dilumasi adalah hasil langsung dari kerja yang dilakukan untuk menggerakkan bagian mesin relatif terhadap yang lain dan suhu lingkungannya. Pada saat kontak antara logam dan logam, panas yang sangat tinggi akan timbul dan suhu permukaan logamnya akan mencapai suhu titik leburnya. Yang ketiga ada mengendalikan korosi. Tingkat perlindungan korosi yang diberikan tergantung pada lingkungan di tempat permukaan logam yang dilumasi. Jika mesin bekerja di dalam ruangan dengan kondisi kelembapan yang rendah dan tidak ada kontaminasi dari bahan yang korosif, kemungkinan sangat kecil untuk terjadi korosi. Jika mesin bekerja di luar pada kondisi udara terbuka, diperlukan pelumas yang memiliki kekentalan yang tinggi, highly viscous, yang berguna untuk memberikan selaput perlindungan yang tebal. Aditif penghindar korosi yang paling efektif yang ada dalam pelumas tidak akan mampu memberikan perlindungan yang memadai pada mesin yang bekerja di udara terbuka. Hal ini terjadi karena aditif tersebut hanya memberikan lapisan tipis pada permukaan logam yang dilumasi. Yang ketiga yaitu mengendalikan keausan. Keausan yang terjadi pada sistem pelumas disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama itu ada abrasif. Keausan abrasif biasanya disebabkan oleh partikel padat yang masuk ke lokasi pelumas itu berada. Partikel padat tidak saja sebagai penyebab keausan pada permukaan logam, tetapi juga berfungsi sebagai kontaminan. Yang kedua itu keausan karena korosi umumnya disebabkan oleh produk oksidasi pelumas. Yang ketiga yaitu keausan disebabkan oleh terjadinya kontak antara logam dengan logam yang merupakan hasil rusaknya selaput pelumas. Fungsi pelumas yang keempat yaitu mengisolasi listrik. Pelumas dipakai sebagai isolasi listrik. Hal ini digunakan dalam transformator atau transformer pada alat penghubung dan pembagi listrik. Pelumas atau minyak isolator listrik yang ideal adalah jenis yang tidak kental, memiliki titik nyala tidak lebih rendah dari 300 Fahrenheit dan viskositasnya antara 80 sampai 140 CST pada 100 derajat Fahrenheit. Selanjutnya itu ada meredam kejutan. Fungsi pelumas sebagai fluida peredam kejutan dilakukan dengan memindahkan tenaga mekanik ke tenaga fluida seperti dalam peredam kejut otomotif atau shock absorber.
Vibrasi atau osilasi tubuh kendaraan menyebabkan piston yang berada di dalam silinder fluida yang tertutup bergerak naik turun. Untuk memberikan kinerja yang efektif, fluida harus memiliki viskositas khusus yang memenuhi kriteria rancangan dan viskositas itu. Selanjutnya itu ada menghilangkan kotoran. Dalam menghilangkan kotoran, digunakan aditif deterjen dispersan untuk mendispersi atau melumatkan lumpur dan membawanya dari karter ke filter yang dirancang untuk menapis partikel yang padat yang dapat menimbulkan keausan. Selanjutnya ada memindahkan tenaga. Salah satu peningkatan fungsi pelumas modern adalah sebagai media hidrolik. Banyak mesin industri baru menggunakan sistem hidrolik untuk memindahkan tenaga dan gerak. Penggunaan fluida dalam sistem hidrolik harus memberikan 3 fungsi, yaitu memindahkan tenaga dengan minimal kerugian, melumasi bagian-bagian yang bergerak, melindungi bagian-bagian logam dan dari timbulnya korosi. Pelumas gemuk dan pelumas cair adalah dua jenis pelumas yang digunakan untuk mengurangi gesekan antara dua permukaan yang bergerak. Meskipun keduanya bertujuan sama, ada beberapa perbedaan utama dalam komposisi, aplikasi, dan karakteristiknya. Pelumas gemuk atau grease merupakan pelumas yang terdiri dari minyak dasar, biasanya minyak mineral atau sintesis, pengental seperti sabun logam, dan aditif tambahan. Pelumas ini memiliki konsistensi yang lebih kental dan semi solid, mirip dengan mentega. Biasanya digunakan di tempat-tempat yang memerlukan pelumasan tahan lama tanpa pengisian ulang yang sering, seperti bantalan roda, sendi universal, dan area tertutup yang sulit dijangkau. Kelebihan pelumas gemuk mampu bertahan lebih lama di permukaan yang dilumasi, memiliki penyegelan yang baik terhadap debu dan air, serta mampu bertahan pada beban tinggi dan kondisi yang ekstrim. Kekurangannya yaitu karena konsistensinya yang kental, pelumas gemuk dapat menimbulkan resistensi yang lebih besar pada komponen bergerak dan kurang efisien dalam membuang panas dibandingkan pelumas cair. Nah, pelumas cair atau olive merupakan pelumas cair yang biasanya terdiri dari minyak dasar atau mineral sintesis ataupun nabati dan aditif, lebih encer dan fluida. Mirip dengan air atau minyak goreng, umumnya digunakan dalam sistem yang membutuhkan pelumasan yang konstan dan sirkulasi seperti mesin kendaraan, gearbox, dan peralatan industri. Kelebihan pelumas cair memiliki kemampuan pendinginan yang baik karena bisa mengalir dan mengalirkan panas dari permukaan yang dilumasi. Mereka juga lebih efisien dalam mengurangi gesekan pada kecepatan tinggi. Kekurangan pelumas cair yaitu cenderung lebih mudah bocor dan perlu pengisian ulang yang lebih sering dibandingkan dengan pelumas gemuk. Mereka juga kurang efektif dalam kondisi beban tinggi daripada titik pelumas yang jarang diakses. Pelumas mesin otomotif adalah pelumas untuk mesin kendaraan dikenal dengan sebutan pelumasan mesin atau engine oil yang dimasukkan ke dalam karter mesin kendaraan untuk melumasi daerah piston, poros engkol, katup, dan perangkat lainnya. Fungsi utama pelumas yaitu yang pertama pelumasan untuk mengurangi gesekan antar komponen mesin yang bergerak. Yang kedua itu pendinginan, membantu dalam mengurangi panas yang dihasilkan oleh gesekan dan pembakaran bahan bakar. Yang ketiga pembersihan, yaitu membantu membersihkan kotoran dan partikel sisa pembakaran dari mesin. Yang selanjutnya itu ada proteksi, ya, melindungi komponen mesin dari karat dan korosi. Yang terakhir itu penyegelan, membantu menyegel celah antara piston dan silinder menjadi kompresi yang optimal. Baik, sekian dari video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.